Karena saya nggak punya akses untuk ngecek itu. Buat saya yang pasti tuh saya tuh kecewa misalnya kenapa ITB diam aja dengan si rekap sudah hancur lebur berantakan begini gitu. Ini kan salah satu aspek. Harusnya kan ITB mengeluarkan statement yang lebih jelas lah kenapa sih bisa bisa ada PR negara yang demikian besar, puncak pestanya negara itu kan adalah kata Pilpres. Kok bisa-bisanya bikin si rekap yang banyak, mohon maaf ya, banyak kendala sana sini sehingga bisa ini. Jadi saya bilang ya udah, kalau sampai nanti ada saya cerita aja, kami lagi ada, saya baca berita lagi ada perguliran hak angket. Berarti kalau misalnya nanti hak angket bisa berjalan, ya lu bantuin aja, aku bantuin aja. Simple as that dong. Karena ini orang, Pak, aduh memang kadang-kadang ya Tuhan itu suka mempertemukan kita dengan sesuatu yang penting banget. Pak Abraham, saya sampai kaget, kenapa lu approach gua gitu kan? Enggak, gua tuh perhatiin lu tuh sebentar ngomong Elon Musk, lu tuh bangga banget sama Elon Musk. Jadi berarti tidak ada yang bertanya atau membicarakan hal-hal yang lebih spesifik tentang... Yang spesifik tentang itu aja, tentang anak presiden yang maju pada bapaknya sedang menjabat. Jadi bukan gini, dia nggak mempermasalahkan anak presiden nggak boleh maju, karena semua anak presiden boleh maju. Ada Bush senior, ada Bush junior, ada ya kan, Kennedy juga, Kennedy ini, Kennedy itu, atau apalah ceritanya kita sebut aja. Ini mereka melihat jarang atau nggak ada kali mereka lihat anak dari seorang presiden yang menjabat didorong jadi presiden. Itu aja kayaknya Pak. Lebih ke sana, lebih ke sana. Tadi tidak lebih ke detail itu, yang ngomong soal pilpres curang itu cuma satu itu aja yang saya tahu. Ini orang luar ya, orang luar. Ibu ini kan pengamat militer, geopolitik dan lain sebagainya. Tadi kan aku sudah tanya Bu, sempat singgung bahwa ada 3 media asing itu kan membicarakan tentang kecurangan, tentang Gibran. Kalau kita lihat lagi, kalau New York Times itu dia lebih khusus ya, dia bicara tentang Gibran, bahwa ini Gibran bisa lolos karena peran keluarga gitu kan, sehingga dia memberi satu kalimat yang menurut saya luar biasa, bahwa apakah pemilu Indonesia itu demokrasi atau dynasty kan gitu. Kalau menurut Ibu, isu apa yang paling kuat di luar negeri melihat keadaan Indonesia sekarang yang menjadi sorotan? Iya, isu ini. Dynasty jadinya. Jadi semua orang mengkhawatirkan demokrasi. Tadi makanya saya sampai bikin catatannya, karena takut saya lupa. Jadi yang dikhawatirkan dari diskusi saya semua, baik dari orang Indonesia, bukan orang Indonesia, dari supir taksi sampai orang-orang petinggi-petinggi negara-negara ini. Saya kan ngomong sampai dimanapun, saya ngomong dari ranking atas sampai ranking manapun. Ya tadi Pak, prediksi Indonesia itu akan tadi punya pseudo demokrasi yang membuat kontrol sosial terhadap pemerintah tidak ada. Jadi semua yang berpandangan, jangankan berbeda, berpandangan beda pun itu akan dianggap lawan dan bisa dikriminalisasi. Itu yang dikhawatirkan oleh mereka. Kemudian juga ada mismanagement, dan juga kemudian yang paling ngeri adalah social trust akan menurun. Dan kalau social trust menurun, international trust menurun. Bisa dibayangkan kalau ini terjadi kemudian ada goncangan ekonomi. Maka kasus 98 itu pasti terulang. Karena apa? Ketika kepercayaan nasional menurun, kemudian kepercayaan internasional menurun, maka investment itu pasti ada yang yang ragu-ragu masuk. Satu ragu, kemudian ada capital flight terjadi. Nah, itu berapa besar goncangan atau berapa besar kita mampu menahan. Misalnya nih, lonjakan dolar kan kita bisa langsung BI turun tangan, ya kan? Atau dolar kita bisa peg. Ingat nggak zaman 98 itu kan dolar di peg di angka tertentu. Tapi itu kan napasnya mesti panjang Pak negara. Sementara tadi spending itu lagi banyak. Dan untuk spending kemarin Pilpres ternyata 5% ya dari masing-masing KL itu dipotong. Itu mereka udah cukup suffer. Nah tadi kalau Pak, saya mau belajar dari Pak Abraham, ini saya nggak ngerti soalnya. Jadi kalau ada sharing bukan belajar. Belajar tetap dong, dewa. Jadi kalau tadi Pilpres ulang Pak, yang bayar siapa? Ya tetap negara dong. Tetap negara itu sudah dianggarkan. Kan itu dianggarkan juga sampai putaran kedua kan. Jadi sama aja, cuma namanya bukan putaran kedua tapi Pilpres ulang. Mengerti Mas. Siap. Jadi bukan apa itu? Ya nanti kita lihat hasil angket. Saya mau bertanya nih sama Ibu Koni sebagai orang yang dekat sama Ibu Mega. Apakah kalau di PDIP Perjuangan hak angket itu hampir pasti disetujui, digolkan oleh fraksi Partai Demokrasi Indonesia, bahkan didorong kuat untuk bisa terlaksana? Saya begini, saya kebetulan selama saya pergi ini belum berbicara langsung dengan Ibu, tapi saya berbicara dengan Sekjen ya, dan saya merasa bahwa kelihatannya bukan cuma PDIP loh Pak, jangan salah, yang mendorong hak angket lebih keras lagi ada loh sekarang ini. Iya, maksud saya semua ada Nasdem, ada PKS, betul. Tapi menurut saya ini kan orang selalu berkaca kepada PDIP karena dia adalah partai. Saya ada cerita sedikit ya. Saya kan pulang tadi malam agak larut malam pesawat saya itu. Saya lewat jalan di Diponegoro kan. Dan saya kaget Pak.
ternyata di depan DPP Ponorogo itu Banyak karangan bunga. banyak karangan bunga. Saya kehilangan berita itu karena saya sibuk mungkin dan lain-lain. Loh, dan semuanya itu ambil kata-kata itu, Ibu Mega kemana? Tegakkan kembali demokrasi Indonesia. Aduh, itu kayaknya saya merinding banget gitu. Dan saya berharap PDIP itu solid semua satu suara untuk bagaimana membenarkan apa yang harus dibenarkan. Bahasa saya gitu aja. Mau hak angket kah, mau pansus kah, mau apa saya nggak ngerti, itu udah urusan terlalu politik ya kan. Tapi bagaimana menyelamatkan demokrasi Indonesia dan masa depan Indonesia. Karena sekali lagi tantangan ke depan ini Pak ya. Saya tuh tiba-tiba kemarin itu tertegun-tegun di Moskow itu. Karena konsep dia bikin global World Festival itu tuh nggak main-main. Bapak bayangin nggak? Konsepnya keren. Jadi kayaknya orang tuh masuk satu pintu, mau pejabat mau bukan pejabat, cuma beda pintu aja sedikit. Nah, so the whole thing is bagaimana kalau kita kaitkan semuanya itu adalah tentang masa depan Rusia dan dunia ke depan. Dan tidak ragu-ragu disebutkan BRICS. BRICS itu bukan cuma ekonomi, sudah teknologi, nanti ke R&D, ke luar angkasa, ke bawah laut, ke you name it lah, dimanapun. Jadi saya tiba-tiba merenung gitu ya. Indonesia ini punya nggak ya pemimpin yang bisa berani lebih tegas menyatakan bahwa oke, we have to balance the world, dan salah satu cara balancing the world adalah joining BRICS misalnya. Kan kalau saya ngeliat kan sekarang kayaknya maju mundur. Daftar iya, tapi kok kelihatan nggak firm gitu. Bu Kony, tadi kan menarik Ibu bilang ada national trust dan international trust. Kalau Ibu Kony melihat, apakah dengan misalnya nih dengan kejadian sekarang, bisa nggak ini ada kepercayaan yang kuat dari dunia internasional atau sebaliknya hasil pemilu ini justru dianggap bobrok dari segi demokrasi sehingga international trust itu masyarakat internasional justru menjadi tidak percaya terhadap demokrasi Indonesia dengan hasil pilpres sekarang. Kalau balik itu ke situ lagi, saya cuma mau jawab sederhana ya. Coba dulu Pak Prabowo itu saya seperti pernah saya usulkan gitu ya kepada sahabat saya si kakak satu itu yang di DPR. Tapi kan kita nggak bisa lihat ke belakang Pak ya. Sudah tetap kekeh dilakukan itu, dan seperti saya cerita dari awal sampai akhir tadi, ternyata hampir semua yang saya temui itu tidak lagi masalahkan Prabowo-nya. Tidak. Ada yang nanya satu dua orang, bukannya dulu dia pelanggar HAM gini-gitulah. Kalau itu saya jawabnya sederhana aja lah. Kalau Amerika udah accept di kita, rata-rata rasanya orang Indonesia sih udah ini juga lah. Bukan maafkan, at least oke deh if Amerika agree dan ya udah gitu. Tapi kalau yang mereka pertanyakan rata-rata tentang Gibran. Jadi makanya buat saya itu Pak, kenapa saya tuh dengan segala keterbatasan saya tetap bersikeras bahwa integritas saya pertahankan, kejujuran saya pertahankan, selama saya belum melihat pasal apa atau undang-undang mana atau ilmu mana yang membenarkan itu, ya saya di posisi saya ini akan terus Pak. Gitu. Ibu Kony, menarik tadi masalah kekarangan bunga tuh. Dari kalau kita yang tidak diketahui oleh semua pihak diminta terima putusan Mahkamah Konstitusi dan kembali lagi soal pada gugatan atau dikunci 17% atau sengketa ya. pemilu Kalau data 2024. KPU sudah dikunci dan kemudian lembaga survei sudah dikunci. Nah, teman-teman sekalian, ya, apabila kita jadi nanti nggak bisa apa-apa gitu. Kita hanya bisa protes dan menyampaikan Mahkamah Konstitusi kecurangan-kecurangan ini menerima secara terbuka. gugatan dari 01 dan Tapi 02 lebih dari itu, kalau soal mengenai ngelok kecurangan atau pilpres mengunci suara 2024 17% ini, yang terjadi pertanyaannya secara mungkin luar ada orang biasa, yang bertanya apa bisa itu maka ini dilakukan? menjadi Bisa sebuah saja perhatian gitu. Semua orang bisa, dunia bahkan luar saya juga negeri bisa bikin kepada aplikasi bangsa yang Indonesia seperti dan itu, misalkan kepada untuk ngelok kunci atau Presiden mengunci Jokowi yang suara merupakan tertentu, ya bisa saja. kepala Ya, negara aplikasi kita. atau sistem di dalam IT itu semuanya bisa diotak-atik sesuai dengan kebutuhan Apakah dan nanti keinginan kita. Presiden Sehingga Jokowi masih kalau dianggap data sebagai dari Pak Ganjar pemimpin Mahfud yang itu hebat di suaranya sudah negara dikunci kita, 17%, atau tidak boleh justru lebih dari dia sudah 17%, dilupakan sistemnya sudah seperti karena itu, maka berapapun kejadian penambahan pemilu suara curang yang ini, didapatkan oleh ya. Ganjar Mahfud itu tidak akan Nanti lebih kita akan dari lihat bagaimana Mahkamah 17%. Konstitusi Bahkan kalaupun memberikan misalkan sebuah ada keputusan penambahan suara terus-menerus, itu akan jadi pindah ke paslon lain. sengketa pemilu 2024 ini. Jadi judi online itu, kalau kalian punya teman-teman yang melakukan judi online, mereka nggak akan bisa kaya dan mereka nggak seperti akan yang bisa kita menang. ketahui Kenapa? bersama, Karena bandar judi Mahkamah punya sistem yang seperti Konstitusi ini, yang sedang bagaimanapun sidang caranya, dan akan sehebat ada apapun putusan orang nanti main di judi tidak akan pernah bisa tanggal mengalahkan 22 sistem yang ya, sudah 22 diatur April diset ini. dengan sedemikian Kita rupa. tunggu hasilnya ya. Itulah kenapa orang yang main judi nggak akan bisa kaya, nggak akan bisa menang gitu. Karena yang menang adalah bandar judinya, yang untung hanya bandar judinya. Sehingga saya jadi bertanya-tanya gitu, apakah ada peran judi online dalam Pilpres Mantan 2024 Ketua Mahkamah ini? Konstitusi Baik itu Juri secara pendanaan atau dari Asidiki pembagian berharap sistem semua atau pihak sharing nantinya sistem, bisa menerima sharing putusan kode-kode Mahkamah sistem gitu Konstitusi ya. MK Ya
karena mengenai kalau sengketa ada pemilu bahasan seperti 2024 yang yang disampaikan oleh kini Pak tengah Hasto bahwa berlangsung. suara Pak Ganjar Hal itu Mahfud disampaikan diukur Juli 17%, saat ini memberikan persis sekali keterangan kepada seperti wartawan sistem judi mengenai isu online terkini yang berapapun, usai menghadiri bagaimanapun cerdiknya halal kita, gitu ya, bihalal memainkan Idul kartu atau Fitri memainkan strategi, nggak akan bisa 1445 menang melawan Hijriah dengan bandarnya. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Widodo Dan itu semua sudah di diatur Istana dengan Negara sedemikian Jakarta. rupa gitu. Oke. Apakah Pilpres 2024 ini Jadi ada kita kaitannya dengan pasca judi pemilu online? walaupun belum Kalau berakhir ya, ngelihat dari nanti tagline finalnya kelompok sebelah yang all kita in, all tunggu in, all putusan in MK. katanya, Saya itu berharap kan semua kalau kita pihak memberi ingat-ingat, kepercayaan itu apapun emang nanti istilah yang di judi diputuskan online. kita All in, terima. all in, all in. Ya karena memang Jadi harus begitu ini ya nampak kan, menjadi ujar satu Jimmy. apa ya? Dia Satu mengatakan nafas semuanya gitu. pengajuan gugatan pemilu melalui Tagline-nya MK tagline judi merupakan online, mekanisme yang sudah sistemnya sistem dibangun judi sejak online gitu. Yang reformasi. menang bandar judi ya. Ada Bandar 3 Pilpres. prediksi putusan Mahkamah Saya nggak Konstitusi tahu menurut apakah ini terlibat secara para langsung pakar atau ya. enggak, Nah, tapi teman-teman kita akan sistem lihat yang apa-apa saja dilakukan itu. oleh IT KPU seperti Ya. yang disampaikan oleh Pak Mahkamah Supriyanto Konstitusi telah yang hanya menyelesaikan sidang dikunci perselisihan menjadi hasil 17% pemilihan saja, Presiden itu dan Wakil benar-benar adalah Presiden sistem judi PHPU online. Pilpres. Pertanyaannya, apakah Oke. kita sebagai bangsa, sebagai negara, rela demokrasi kita, negara sebesar Indonesia ini, melaksanakan pemilu dengan cara-cara bandar judi seperti ini? Jadi Saya nggak tahu, apa tapi yang memang akan Pilpres terjadi kali ini nanti berbeda karena memang ada paslon yang menjadi bandarnya. kita serahkan kepada Mahkamah Konstitusi yang memberikan Ya semoga pada akhirnya kesimpulan kebenaran terkait yang dengan hal itu akan ya. menang gitu ya. Saya meyakini bahwa cara-cara yang salah, kalau kita melakukan cara-cara dengan salah sejak awal dengan cara yang Ekonom salah, sebut Mahkamah maka Konstitusi hasilnya perlu periksa pasti Jokowi juga salah. untuk usut Kalau politisasi apa yang bansos. disampaikan oleh Hasto Kristianto ini adalah sebuah kenyataan bahwa memang terjadi Apalagi ini lock seperti teman-teman, itu dan kemudian membuat hal suara kan Pak Ganjar kemarin Mahfud sudah hanya 17% sidang ya, meskipun melakukan masih kampanye perlu paling aktif diperiksa. di semua daerah, Ya. ratusan daerah sudah didatangi. Pada Direktur akhirnya, Institute kalau mereka for melakukan Demography, kecurangan-kecurangan seperti ini, ya, ini nggak akan Demographic bertahan and lama. Karena Poverty yang namanya Studies, kekuasaan, yang Yusuf namanya peran Wibisono masing-masing orang, menilai itu harus pemanggilan 4 dibayar menteri dalam sidang tunai, harus perselisihan dibayar hasil pemilihan umum secara sempurna. PHPU Dan di saya Mahkamah yakin Konstitusi kalau belum ada cukup membuktikan kecurangan-kecurangan adanya yang seperti kecurangan dalam itu, Pilpres, maka tidak terutama akan soal ada pembagian bayaran bantuan yang sosial bisa memuaskan bansos. pihak-pihak yang Menurut dia, melakukan Presiden kecurangan. Joko Widodo atau Sehingga Jokowi perlu dipanggil setahun, oleh 2 tahun, majelis atau 3 hakim tahun MK. mendatang, kecurangan-kecurangan Memanggil ini pasti Presiden akan ke sidang dibongkar MK sebenarnya oleh adalah pihak-pihak krusial yang melakukan untuk atau menjadi menjernihkan pelaksana masalah kecurangan di politisasi bansos Pilpres tahun ini. dalam Pilpres Saya pikir itu, 2024 ini, terima kata kasih Yusuf sudah dalam menonton. pesan Begitulah tertulisnya pura-pura. kepada Tempo. Ia menyebutkan 4 menteri yang hadir persidangan MK pada Jumat lalu hanya memberikan keterangan yang formal atau normatif saja. Namun sambung dia, pemanggilan presiden bisa saja terjadi dan berguna karena presiden berpotensi akan sependapat dengan keterangan keempat menterinya. Keempat menteri yang diperiksa Majelis Hakim MK tersebut adalah Menko Pembangunan Nasional dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Kehadiran Presiden dalam sidang MK, Yusuf menyampaikan akan berguna jika 4 menteri memberi keterangan yang jujur dan terbuka atas politisasi bansos pada sidang sebelumnya. Sehingga dengan demikian menjadi urgent bagi Hakim MK untuk melakukan pendalaman substantif kepada Presiden atas keterangan 4 menteri atas politisasi bansos. Lebih lanjut, Yusuf berpendapat bahwa Majelis Hakim MK sebaiknya melakukan pendalaman substantif secara mandiri asas politisasi bansos dalam Pilpres 2024 ini, meski dalam waktu persidangan tersisa yang sempit. Ketersediaan data yang berlimpah atas indikasi politisasi bansos dalam Pilpres 2024 mengizinkan Hakim MK untuk melakukan pendalaman substantif ini. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK, Muhadjir Effendi mengatakan alokasi anggaran program perlindungan sosial Perlinsos yang disetujui DPR RI sebesar
196,8 triliun rupiah. Program Perlinsos yang dijalankan Kemenko PMK diantaranya subsidi bansos dan jaminan sosial.